Assalamualaikum. Oke, silakan dinyalakan ya kameranya. Yang lain silakan dinyalakan kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sambil isi presensi, sambil silakan nyalakan kamera kalian. Saya buka dulu presensinya. Sudah. Kelas 12 IPA 3 ya ini ya berarti ya. Tanggal 20 berapa? 3 Maret ya sekarang ya. Ahmad Syarif, Hadir, Pak. Alifia Salsa, tidak ada. Arifin Nur Muhammad. Alifia dinyalakan kameranya, semuanya dinyalakan kameranya ya. Silakan nyalakan dulu kameranya semua. Silakan nyalakan dulu kameranya semua. Yang saya sebutkan namanya silakan jawab hadir dan sambil nyalakan kamera. Arifin Nur Muhammad. Hadir, Pak. Arik Putra. Tidak ada. Arzika. Hadir, Pak. Hadir. Elfrida. Kalau nggak bisa on mic, on cam aja Elfrida. Givari Ananda. Tidak ada. Hania Zivana. Tidak ada. Hasna Aulia. Hasna Aulia. Tumben tidak ada. Kumar Amaeswara. Tidak ada. Lintang Gusti. Hadir, Pak. Muhammad Farid. Gilang Aino Rizky. Ya, Gilang Aino Rizky. Gilang Aino Rizky. Tidak ada. Lalu Iman Nugraha. Tidak ada. Terus siapa lagi nih? Kaisan Radin. Tidak ada. Rashid Ramadan. Belum hadir juga. Yusuf Al-Azmi. Belum ada. Oh ada. Munaya Sabrina. Hadir, Pak. Hadir. Najwa Herunisa. Hadir, Pak. Nisa Fatihah. Hadir. Wan Suri.
Hadir, Pak. Hadir. Lalu Putri Aska, Hadir, Pak. Riva Nur, Hadir, Pak. Safika, Hadir, Pak. Tabina Hanal Zena. Hadir, Pak. Coba saya cek dulu tadi yang nggak hadir-hadir ya. Iman nggak ada ya. Gilang Ainur tidak ada. Kumara belum ada. Ada yang belum terabsen oleh Bapak yang baru gabung di tengah-tengah, siapa aja? Pak Hasna Aulia hadir. Oh, Hasna ya. Oke, Hasna. Terus siapa lagi? Sudah ya? Tidak ada lagi ya. Yang lain, Elvirda silakan dinyalakan kameranya. Putri juga, Sarip, Yusuf, Hasna, silakan dinyalakan kameranya semuanya. Rashid, oh Rashid baru masuk ya. Rashid Ramadan, oh hadir ya. Tadi udah saya checklist. Oke, yang belum nyala kameranya silakan dinyalakan kameranya. Hari ini kayaknya kita akan diskusi ringan karena pentablet saya masih bermasalah tadi. Jadi tadinya mau saya sampaikan bab yang baru lagi untuk UTBK juga karena pagi ini selalu UTBK. Terakhir itu kita kemarin apa ya? Logaritma ya kalau nggak salah ya. Atau pasti kemarin 2 pekan lalu apa? Masih ingat nggak? Kan pekan lalu kalian pembahasan UTBK tuh, ya nggak? Pekan lalu pembahasan UTBK full tuh berapa hari gitu. Kalau pekan lalunya lagi apa? Bapak bahas apa? Logaritma bukan? Apa matriks atau apa? Siapa? Lupa ya? Lupa saking banyaknya yang belajar yang mana aja banyak. Oh, logaritma ya. Oke. Karena tadinya saya pengen masuk ke transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, rotasi yang itu kemungkinan besar akan muncul begitu. Cuma ini pentabletnya tadi saya ngajar di kelas 11 juga tersendat-sendat, jadi tidak bisa mengikuti kecepatan penulisan seperti ada masalah dari komponen apanya begitu. Jadi akhirnya kalau untuk ngajar kayaknya nggak efektif. Jadi kemungkinan besar saya akan coba share kira-kira bentuk soal USP nanti akan seperti apa gitu ya. USP nanti insya Allah itu akan mulai tanggal 11 April. Kalian tunggu saja edarannya muncul begitu. Jadi mulai tanggal 11 sampai tanggal berapa tuh? 1 pekan aja. Kalau di kabupaten kota lain sih sebenarnya sudah mulai kayak di Kota Serang itu semua SMA mulai Senin kemarin tuh udah ujian USP ya, udah USP ujian satuan pendidikan. Kalau di Pandeglang saya nggak tahu kalau SMA lain udah apa belum USP-nya. Yang pasti kalau CMBBS USP-nya pas bulan Ramadan, pas tanggal 11 April. Oh ya lupa ya, kita buka dulu ya. Lupa saya. Kita buka dulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah pertemuannya, semoga sehat-sehat semuanya. Kelas 12 nggak boleh sakit ya. Banyak agenda kalian itu. Jadi kalau sampai sakit itu, aduh nanti agendanya banyak yang tertunda. Agenda banyak ya agendanya, agenda belajaran kalian, termasuk agenda kalian dengan Istia kayaknya yang paling intens untuk mengurusi kalian PTN-an atau perihal perguruan tinggian. Terakhir sih saya lihat kayaknya besok kali ya, mungkin besok kalian diminta juga akan disuruh meet juga kayaknya untuk pendaftaran SBMPTN karena setahu saya pendaftarannya udah mulai buka hari ini ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Hari ini itu sudah mulai buka pendaftaran UTBK. Jadi kemungkinan besar mungkin harus disamakan persepsinya. Eh, Pekan-pekan yang lalu, beberapa yang lalu juga kalian mungkin disibukkan oleh yang daftar SPAN PTKIN, ada lagi yang daftar SNMPN ya gitu ya, dan seterusnya banyak sekali. Silakan dicoba satu persatu pintu mana yang bisa kalian ketok ya kalian ketok lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kan nggak semuanya eligible 40% senam PTN. Yang berarti banyak di antara kalian yang mungkin sekarang sedang berjuang berdarah-darah di SBMPTN nih, UTBK, ya nggak? Yang tes pelaksanaannya tanggal 17 Mei, berarti itu kurang lebih berapa?
1,5 bulan lagi gitu ya. Dan 6 hari lagi itu akan ada pengumuman SNMPTN tepatnya tanggal 29 Maret. Ya, doa yang terbaik buat kalian. Tapi bagi kalian yang walaupun sudah masuk dalam eligible 40%, ternyata Allah takdirkan nggak lulus, tolong jangan kecewa ya. Kan banyak ya di antara kalian, setahu saya IPA 2 dan IPA 3 cukup banyak untuk yang lolos eligible. Kalau tidak lulus jangan kecewa. Yang mungkin Allah belum takdirkan, bisa jadi pilihan yang kalian ambil saat ini di SNMPTN itu bukan pilihan terbaik versi Allah SWT. Ya, itu saja. Untuk yang SBMPTN silakan kalau nanti tanggal 29 udah lolos. Bagi yang eligible ataupun yang eligible ya silakan mulai sekarang makin kuat, makin intens belajarnya. Bukan berarti belajar ketika guru tidak ada atau gurunya lagi asinkron kalian malah jadi alhamdulillah nggak belajar. Nggak gitu konsepnya kelas 12. Kalau kelas 11 sih mungkin ya diwajarkanlah masih berpikiran begitu, apalagi kelas 10. Tapi kalau kelas 12 sudah nggak bisa ya konsep berpikir seperti itu. Oh gurunya nggak ada, alhamdulillah bisa nyantai, nggak bisa begitu. Justru ketika kelas 12, ketika gurunya tidak ada, ketika tiba-tiba ada asinkron dan seterusnya, itu adalah waktu kalian di waktu efektif, misalkan di pagi hari, untuk kalian bisa drilling soal di berbagai bab. Saya juga punya pengalaman kalau dengan siswa-siswa itu, saya bisa melihat pemahaman siswa itu akan utuh sekali di dalam UTBK di bab-bab tertentu itu ketika dia setidaknya menyelesaikan sekitar 30 sampai ya 30 soalan lah minimal, sekitar 30 soalan minimal per bab. Jadi kalau kalian satu bab misalkan kalian belajar kalau di matematika saintek ya, misalkan kalian belajar bab integral aja misalkan kayak kemarin. Dengan saya misalkan baru sekitar 9 sampai 10 soal dan kalian merasa itu udah bisa, sejujurnya itu belum cukup. Jadi setidaknya butuh sekitar 30-an soal untuk bisa memahami bab itu secara komprehensif. Karena kalau dengan 30 soal setidaknya sudah banyak variasi soalnya, kalian udah mulai kegambar kira-kira oh bab ini gambaran besarnya UTBK kira-kira seperti ini. Dan itu berlaku untuk semua bab di matematika maupun bab di luar matematika. Kuncinya adalah drilling soal minimal 30 soal. Serius loh. Biar benar-benar ya berarti kalau kita hitung-hitung kalau 30 soal per bab ya dengan bab matematik aja misalkan sekitar 13 paling minimal ya. Lebih dari itu sebenarnya begitu. Ya bisa sampai 15 sampai 16 bab ya kira-kira satu mapel itu bisa sampai harus kalian kerjakan sekitar 450 soal dikejar every day. Satu mapel ya. Kali fisika, kimia, biologi ya bisa sampai ribuan soal. Maka tugas kalian adalah mengerjakan satu persatu secara kontinu setiap soal di bab, soal di mapel matematika maupun mapel yang lain. Sampai nanti 1,5 bulan ke depan, everyday banget gitu. Ya, kalau misalkan ada 90 hari, ya berarti 9 hari, 1 hari kalian mau menuntaskan berapa bab, 1 bab kah, 2 bab kah gitu. Kalau 1 bab 1 hari juga, berarti kan kalian bisa menuntaskan sekitar 90 bab everyday gitu ya. Sampai nanti 1,5 bulan. Kira-kira seperti itu. Gambaran sederhana bagi kalian yang saat ini tidak bisa berjuang di SNMPTN, bagi kalian yang saat ini juga berjuang di SNMPTN yang mungkin saja tetap ada potensi untuk tidak lulus ya, berarti kalian harus prepare itu dengan baik. Bagi kalian yang sudah prepare pintu lain selain SNMPTN sama SBMPTN bersama Mistia, banyak pintunya ya, beberapa juga di antara kalian sudah ada yang diterima di perguruan tinggi swasta, baik tanpa beasiswa maupun dengan beasiswa. Saya tahu juga ada beberapa begitu. Tapi kalian tetap mengikuti pembelajaran, ya saya sangat apresiasi. Termasuk juga saya yakin kalian juga mungkin beberapa ada yang punya target yang lain walaupun sudah diterima. Itu hak sah-sah saja dan itu adalah hak kalian. Tulis SNMPTN ya, sudah diterima ya wajib diambil. Tapi kalau di perguruan tinggi swasta diterima, lalu kalian tiba-tiba dapat perguruan tinggi negeri yang lebih kalian inginkan ya nggak apa-apa, nggak diambil dan seterusnya ya gitu. Pintu apapun itu, baik pintu yang kemarin daftar di UIN-UINan gitu ya, di SPAN PTKIN, lalu kalian daftar di Politeknik, di SNMPTN gitu, silakan dikejar. Buat rencana sematang mungkin, termasuk nanti pintu ujian mandiri ya, sudah mulai di-prepare dari sekarang. Kalau kalian segera siapkan skenario terburuknya apa misalkan, ya walaupun kita selalu berhusnuzon insya Allah kita lulus misalkan, tapi tetap prepare itu harus ada gitu ya.
Misal SBMPTN Allah takdirkan juga ternyata nggak lulus, kan SBMPTN kalau nggak salah lulusnya tanggal 20 berapa ya? 29 kalau nggak salah ya. 20 berapa Juni gitu. Pengumuman kelulusannya sekitar tanggal akhir Juni. Ya. Kalau misalkan Allah takdirkan nggak lulus, ujian mandiri mana yang mau kalian kejar? Satu kampus kah, dua kampus kah, tiga kampus kah, atau bahkan sampai 5 kampus kah? Kalian obrolin itu dari sekarang dengan orang tua. Pak, Bu, Ayah, Bunda, misalkan Mama, Papa, misalkan. Ini kalau adik misalkan ngambil ujian mandirinya di kampus ini, misalkan katakanlah 3 kampus sampai 5 kampus diizinkan apa enggak, disupport apa enggak gitu kan, karena mau nggak mau kita butuh support dari orang tua. Itu dikejar. Nah termasuk di research gitu ya, kalau ujian mandiri misalkan SIMAK UI itu nanti seperti apa, USM ITB itu nanti seperti apa misalkan. Terus apa namanya ujian mandirinya Unpad nanti seperti apa. Kalau kalian mau ngejar beberapa kampus, itu kan bagian dari ikhtiar upaya kalian memilih perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nanti ternyata pintu mana yang ternyata dibukakan ke kalian, ya kalian tinggal memilih. Gitu ya. Prinsipnya adalah saya tidak ingin melihat kelas 12 itu hanya mengandalkan pertemuan-pertemuan di Zoom seperti ini, itu kayaknya nggak cukup banget gitu ya. Termasuk juga beberapa saya kira akan lebih efektif di zaman kalian saat ini bisa belajar secara mandiri. Jadi di sini hanya sebagai stimulus saja. Kalau dulu sih mungkin guru tidak ada, buku tidak ada, hampir kita memang nggak bisa belajar. Kalau dulu ya. Kalau sekarang kayaknya guru nggak ada, lalu buku pun bahkan tidak ada, masih bisa belajar nggak? Sangat masih bisa belajar, sangat bisa. Itu di mana ya? Internet itu sebagai full resource kalian. Kalian bisa lihat YouTube full, apa aja ada di sana. Kalian bisa buka aplikasi apapun dalam pembahasan soal. Kalian bisa download aplikasi Colon, kalian bisa download Photomath, kalian bisa download Zenius, kalian bisa download Brainly, apapun itu. Dari berbagai banyak aplikasi penjawab soal, ya salah satunya misalkan Colon. Colon itu bagus sekali, kalian tinggal foto soalnya, lalu tiba-tiba muncul video pembahasan yang bisa jadi soal pembahasan soal itu atau soal yang sangat mirip dengan soal yang kalian. Dari sana aja kalian kayak punya guru pribadi, di mana apapun soal yang kalian tanya ternyata bisa terjawab gitu. Ternyata ada tipe yang lain yang mirip dengan soal itu. Jadi belajarnya yang sangat, ya hampir saya katakan apapun soal kalian yang kalian ingin cari belajar ya bisa dikatakan ada di internet gitu loh. Tinggal kalian mau apa enggak belajarnya. Itu aja sih sederhana. Jadi kalau sekarang ada bahasa, Pak saya kekurangan sumber belajar Pak, gara-gara Bapak nggak masuk Pak, gara-gara Ibu nggak masuk, Pak karena saya nggak punya bukunya jadi saya nggak bisa belajar, kayaknya itu udah alasan yang nggak relevan dengan zaman sekarang. Dulu sih iya misalkan, Pak Bapak nggak ngajarin, zaman dulu ya, zaman saya SMA, Pak Bapak nggak ngajarin, saya nggak jadi nggak ngerti, dulu bisa beralasan seperti itu. Misalkan, atau Pak saya nggak punya bukunya jadi saya nggak bisa belajar, saya masih nggak ngerti, dulu bisa beralasan seperti itu. Tapi saat ini saya kira udah nggak relevan alasan seperti itu, karena tanpa guru, tanpa buku kalian bisa belajar eksplor secara mandiri di zaman yang serba full information. Gitu ya. Itu sebagai prolog saya untuk persiapan kalian kelas 12. Jangan lupa persiapkan USP tanggal 11 April. Kemungkinan besar semuanya online. Kemungkinan besar semuanya online, tapi online-nya di mana nggak tahu. Ya, bisa jadi online-nya di sekolah, tapi sejauh ini belum ada informasi ke arah sana. Yang lebih cenderung adalah online-nya di rumah masing-masing. Nah, sehingga penting untuk memelihara kejujuran nanti ya. Penting untuk memelihara kejujuran, gimana caranya bisa berlangsung secara jujur gitu ya. Nah, beberapa mapel kemungkinan besar tidak ada ujian satuan pendidikan yang berbasis tes atau berbasis tes tulis, maksudnya kemungkinan besar ada yang sifatnya hanya membuat proyek gitu ya, seperti seni budaya atau apalagi yang selain seni budaya, prakarya gitu ya. Itu kemungkinan besar USP-nya membuat proyek. Kalau praktek sih kayaknya enggak, karena kalian nggak ada berada di sekolah. Biasanya PJOK itu dari zaman dulu USP-nya itu praktik, tapi karena sekarang nggak mungkin praktek, tapi nggak tahu ternyata Pak Dayan misalkan silakan melakukan apa di videokan gitu ya, praktik apa juga mungkin bisa. Tapi sejauh ini kayaknya tes tulis. Nah, tes tulisnya ini khusus untuk matematika minat. Kemungkinan besar ini waktunya 2 jam, semua materi kelas 10 sampai kelas 12.
soalnya pilihan ganda. Seperti biasa, walaupun soal pilihan ganda, kalian diwajibkan untuk menulis semua langkah pengerjaannya di kertas folio untuk kalian kirim atau kalian upload di link yang saya berikan. Aturannya sederhana, kerjakan sesuai waktunya, selesaikan juga sesuai dengan waktu penyelesaiannya. Boleh buka research apapun yang kalian butuhkan, boleh buka buku, boleh buka YouTube, apapun itu boleh. Boleh. Sehingga kemungkinan besar ya soalnya ada yang biasa ya, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, saya juga nanti akan lihat proses yang kalian lakukan dari proses pengerjaan. Jadi nanti pada saat mengerjakannya kalau bisa sebelum disubmit kalian save as ke PDF dulu itu sih Google Form-nya. Bisa ya? Kan nggak harus di screenshot, setahu saya bisa di print out lalu hasil print outnya dalam bentuk PDF gitu maksudnya. Jangan print out ke printer tapi print out yang outputnya ke PDF jadi munculnya nanti PDF kayak save as PDF yang mirip-mirip kayak begitu. Nah ini saya izin share screen untuk kira-kira ini adalah soal USP tahun lalu. Jadi kalau Bapak ini tahun lalu nih soal USP CMBS tahun ajaran 2020-2021. Jadi ini kira-kira kisi-kisinya nanti nggak jauh dari sini. Saya nggak bakal beri lagi kisi-kisi secara tertulis. Kemungkinan besar ini soal ini akan saya berikan kepada kalian sebagai patokan nanti USP-nya kira-kira kayak gini. Mungkin hanya saya ganti-ganti angka-angkanya saja ya gitu ya. Jadi relatif lebih mudah. Apa saja yang muncul? Soal bisa jadi 35 sampai 40 soal antara itu ya. 30 sampai 40 soal yang pasti nggak bakal kurang dari 30 dan nggak bakal lebih dari 40. Pokoknya kisaran itu. Isinya apa aja? Yang pertama adalah tentang inverse fungsi dan komposisi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Intinya tentang bab fungsi. Tampilan soalnya kira-kira seperti ini ya. Lalu juga fungsi kuadrat. Menentukan fungsi kuadrat sama menentukan titik-titik pada fungsi kuadrat. Yang penting kalian harus tahu bagaimana cara membuat sebuah fungsi kuadrat dari gambar yang diketahui, dari informasi gambar yang diketahui. Itu selanjutnya adalah tentang ini apa ya? Kalau enggak deret ini pasti tentang bunga majemuk atau bunga tunggal, bagian aplikasi dari matematika keuangan atau aplikasi dari barisan dan deret juga, geometri biasanya di deret geometri. Nah, ini yang ditanyakan adalah harga jual total setelah sekian tahun, sekian periode. Bentuknya nanti akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya akan muncul limit tak hingga tapi aljabar ya. Nah, ini limit tak hingga aljabar. Ini juga relatif mudah. Lalu akan muncul turunan fungsi aljabar. Oke ya, ini soal bisa berubah, bisa ada yang saya hilangkan tipenya, ada yang bisa saya tambahkan, tapi kira-kira seperti ini. Lalu akan muncul turunan fungsi naik sama fungsi turun pada fungsi aljabar. Masih turunan juga ada persamaan garis singgung kurva. Ya. Nah, ini sebagai bagian dari latihan saja lah kira-kira seperti itu. Ini juga ada tentang turunan, tapi aplikasi turunan dalam masalah kontekstual. Selanjutnya, integral fungsi aljabar bentuk tak tentu. Silakan, itu hubungannya sama integral substitusi dan parsial. Integral lagi, tapi bentuk tentu, fungsinya fungsi aljabar. Ini kira-kira kisarannya ya, gambaran besarnya, soal-soal USP. Lalu ada juga tentang trigonometri. Nah, ini bisa macam-macam trigonometrinya, bisa hubungannya sama identitas, bisa sama aturan sinus, bisa sama aturan kosinus, tergantung apa yang diketahui. Terus, ini adalah masih tentang apa ini coba? Masih tentang trigonometri. Lanjut, ini masih juga trigonometri, tapi masalah kontekstual.
Kemungkinan besar ini tentang aturan kosinus kayaknya. Kita lanjutkan. Lalu dimensi 3 muncul ya. Tapi nanti ini kita lihat beberapa mungkin ada yang saya hilangkan karena sudah ada perubahan kurikulum ya. Ini kan yang tahun lalu. Lalu ada lingkaran. Ada lagi garis singgung lingkaran. Eksponensial. Masih eksponen dan bentuk akar di persamaan eksponensial. Masih persamaan eksponensial. Logaritma. Persamaan logaritma. Vektor kelas 10. Masih tentang vektor kelas 10. Ini persamaan trigonometri kelas 11. Vektor kelas 10. Persamaan trigonometri kelas 11. Persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Enggak, ini kayaknya lebih kepada gabungan sudut rangkap sama rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Intinya trigonometri juga. Lalu ya sama ya, jumlah dan selisih dua sudut. Trigonometri. Ini kedudukan dua lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran. Ini apa ini? Kedudukan titik terhadap lingkaran. Masih lingkaran cukup banyak berarti. Ini adalah apa ini? Polinomial ya, polinomial, menentukan akar-akar persamaan polinomial. Lalu ini masih polinom tentang hasil bagi dan sisa pembagian. Ini masih polinom, hasil bagi dan sisa pembagian. Polinom lagi, menentukan nilai sebuah polinomial. Ada berapa soalnya? Banyak juga ya. Ini turunan fungsi trigonometri, aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam garis singgung kurva. Ini turunan trigonometri, menentukan nilai minimum. Turunan trigonometri lagi. Limit tangen trigonometri. Limit tangen trigonometri. Habis. Nah, sampai kelas 12 habis. Berarti kalau dilihat ini soalnya bukan 43, kayaknya soalnya 40 karena karena tadi ada yang lainnya dinomorin, yang nama kelas itu dinomori padahal harusnya enggak. Nah, ini saya langsung print out dari print out dari Google Form-nya ya. Saya paste ke PDF-nya. Itu kira-kira gambaran besar soalnya. Nah, nanti saya akan berikan soal ini kepada kalian. Silakan kalian kerjakan pekan ini semuanya. Silakan. Dan yang tidak bisa silakan lingkari dan tanyakan. Jadi ya, jadi kerjakan di pekan ini semuanya. Nanti USP-nya insya Allah nggak bakal terlalu jauh dari ini. Ya kalau melenceng dikit ya mungkin ada. Cuman kalau jauh banget dari ini enggak. Jauh banget dari ini sih enggak. Gitu ya. Jadi untuk hari ini informasinya adalah seperti itu untuk USP. Nanti Bapak akan coba berikan kepada kalian coba kerjakan sesulit apa menurut kalian USP. Kalau bisa USP jadikan kalian sebagai bahan untuk latihan lebih memahami konsep-konsep dasar dalam penyelesaian soal-soal UTBK. Karena mau nggak mau soal USP adalah soal yang levelingnya biasanya masih lebih rendah daripada soal UTBK. Artinya kalau soal soal USP bisa, bab ini USP bisa, kemungkinan nanti bisa jadi bahan untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Apakah pasti langsung bisa? Enggak juga ya. Ini biasanya lebih sulit biasanya begitu. Ada yang ingin tanyakan nggak tentang USP, teknis dan yang lainnya? Ada? Tentang teknis USP ada yang tanyakan atau jelas-jelas saja? Jadwal nanti segera menyusul kalau jadwal. Belum ada rilisnya. Ada yang ingin tanyakan? Jelas ya? Jelas lah insya Allah ya. Nah itu untuk USP. Kemungkinan besar kalian kan berarti USP-nya itu 2 pekan lagi ya. Sekarang tanggal 23.
Minggu depan tanggal 30. Minggu depannya lagi tanggal 7 udah USP. Jadi beneran 2 pekan lagi. Jadi pekan ini selesai, 1 pekan lagi kalian udah USP. Kita sempatlah bahas 1-2 pertemuan, kita bahas soal USP sambil nanti kalau soal USP yang aslinya udah jadi, ya mungkin saya sharing kisi-kisi, walaupun ini udah jadi kisi-kisi sih yang sekarang ya, sambil saya nanti sharing kisi-kisinya ya. Mungkin ada beberapa soal yang tadi ya, kalau kebanyakan 40 ya saya hilangkan gitu ya. Tapi kalaupun keluar ya kira-kira nggak jauh dari soal-soal dengan tipe seperti itu ya. Nanti babnya kira-kira nggak jauh dari bab itu gitu. Oke, ada yang tanyakan? Jelas? Jelas ya? Nah, jelas ya insya Allah. Itu pun berlaku buat mapel yang lain ya, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Insya Allah juga untuk nilai USP pertama udah nggak ada lagi yang namanya remedial. USP itu hanya 1 kali percobaan, nggak ada remedialan. Termasuk susulan kalau bisa sih sebisa mungkin kalian fit semua hingga tidak ada yang susulan satupun, karena akan repot di waktu sebenarnya kalau susulan. Karena itu 11 April itu udah masuk ke pekan kedua Ramadan ya kan? Udah masuk ke pekan kedua Ramadan, yang berarti kan dalam 1 minggu itu masuk ke pekan kedua dan pekan ketiga. Biasanya kalau udah pekan ketiga kan udah libur Idul Fitri. Jadi sangat, kalau misalkan nggak ikutan ujian di hari itu akan sangat repot untuk mencari waktu susulannya, karena takutnya keburu libur Lebaran. Jadi kalian jaga kondisi, jangan sampai nggak ikutan USP, karena USP menjadi salah satu syarat kelulusan. Nah, kalau untuk nilainya sejauh ini belum ada informasi nilainya ada minimumnya apa enggak. Ya, apakah ada nilai minimum atau ada nilai rata-rata minimum, ya itu belum ada informasinya. Pokoknya yang harus kalian lakukan adalah kerjakan dengan usaha terbaik kalian ya, sementara ini hanya itu saja. Dan nilai USP nanti nilai yang akan masuk ke ijazah kalian adalah nilai USP. Ya, nilai USP yang akan masuk, karena kalian udah nggak ada lagi ujian nasional. Nah, tapi kan harus tetap ada ijazah, dan ijazahnya harus ada nilai. Nah, nilai yang dipakailah nilai USP. Jangan sampai karena kalian beberapa sudah ada yang diterima di perguruan tinggi, lalu USP-nya asal-asalan, ya masa nanti di ijazah nilai matematika minatnya 35 gitu kan, kayaknya gimana gitu ya kalau tertulis angka 35 di ijazah begitu. Makanya kalau bisa semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Itu saja untuk hari ini pertemuan kita, semoga tetap semangat. Mohon maaf untuk tidak bisa ngajar karena ini pen tabletnya sedang bermasalah. Ya, tadi sih saya sempat ngajar ya sekitar 1,5 jam. Tadi kan jadwal saya 2 jam di kelas 11 ya, dari 7.30 sampai 9.45 lah. Karena tadi mulainya 7.45. Itu sampai 1,5 jam sih lancar-lancar saja. Baru setengah jam berikutnya ini sudah mulai ngadat. Jadi nulisnya udah berantakan sehingga malah jadi sulit dibaca. Itu saja. Makasih ya semuanya, tetap semangat belajarnya kelas 12. Walaupun sering diceramahin oleh banyak guru, terutama oleh Mistia juga sering diceramahin. Semoga ceramahnya Mistia atau ceramahnya para guru-guru itu insya Allah bukan ceramah untuk marahin ya, lebih kepada karena sayang kepada kalian. Ya, karena kita punya beban dan tanggung jawab untuk supaya kalian bisa sukses di CMBS maupun sukses setelah pasca CMBS. Doa terbaik buat kalian, gunakan waktu sebaik mungkin begitu, jangan bermalas-malasan. Ingat ini adalah waktu paling kritis untuk kalian, waktu yang paling menentukan untuk kalian, maka jangan salah menggunakan waktu ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi yang belum terabsen adalah siapa ya? Kumara, Iman, siapa lagi yang baru masuk? Saya Pak. Siapa aja? Rashid. Rashid udah Rashid. Oh udah Pak. Kumara, Iman, siapa lagi? Yang baru gabung ya. Ada lagi? Udah ya. Nah, ini saya berarti sudah saya save absennya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semuanya. Waalaikumsalam. Kan melanjutkan belajarnya manual ya, mandiri ya. Silakan. Saya izin live ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Tri. Ya, saya izin live ya. Silakan belajar mandiri, dikuatkan ya drilling soalnya.